Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini perkenalkan, nama saya Renaldo Gustiawan dari SD Negeri Belajar 1 Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran 5 dengan judul pembinaan dan komunikasi. Tujuan video ini sebagai latihan mandiri di topik 5, pembinaan dan komunikasi pada pelatihan guru belajar dan berbagi seri semangat guru 2. Apa hal yang baru yang saya pelajari tentang materi pembinaan dan komunikasi, yaitu yang aspek keberhasilan coaching adalah yang pertama, memegang teguh watch position. Jadi kita harus memiliki peranan penting ya, dan tidak bisa berpaling dengan mudah. Jadi kita punya keyakinan bahwa kita sebagai coach ya, sebagai pembinaan itu harus mempunyai jati diri, jadi tidak mudah untuk berpaling. Nomor 2, menjalankan 4 langkah proses coaching. Jadi saya akan menjelaskan 4 langkah tersebut. Yang ketiga adalah berkomunikasi secara efektif dalam proses coaching. Jadi aspek keberhasilan coaching itu ada 3 ya. Kemudian 4 langkah coaching yang akan saya sampaikan adalah istilahnya dengan singkatan adalah GROW. G itu sendiri adalah goal, sesuatu yang akan diraih di akhir sesi. Jadi untuk sukses atau untuk mencapai keberhasilan itu melalui beberapa tahapan-tahapan dan tidak dengan semudah. Kemudian yang R itu ada reality, kesadaran diri untuk menyadari titik awal di mana ia berada dan titik akhir perubahan atau perbaikan diri. Jadi dari kesadaran diri dari awal kita mampu untuk melakukan perbaikan demi kemajuan kedepannya. Kemudian O itu adalah option, mengasah daya imajinasi untuk menentukan solusi. Jadi option itu adalah istilahnya adalah pengaturan ya, pengaturan. Jadi kita sebagai aplikasi yang dapat mengasah anak ya, untuk mengeluarkan ide-ide cemerlang, imajinasi anak, kreativitas anak yang dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Kemudian W itu adalah will, mengurai rencana aksi nyata. Jadi kita tidak hanya mengerjakan aksi saja, namun kita urai satu persatu apa yang harus kita perbaiki atau perbenahi untuk kemudian menjadi lebih baik. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana lembar aksi 1 membantu saya dalam coaching dan komunikasi, yaitu yang pertama, merancang rencana aksi perbaikan diri menjadi guru inovatif dan siswa berprestasi. Jadi kita sebagai guru harus mempunyai ide-ide cemerlang, karya-karya inovasi yang dikembangkan. Jadi kita hanya tidak monoton, kita harus memulai ide-ide cemerlang demi prestasi anak didik kita nanti. Jadi pembelajaran juga menentukan keberhasilan siswa dalam hasil belajar. Kedua, mengasah daya imajinasi dan kreativitas. Jadi anak didik kita tidak hanya sebagai pendengar saja, namun sebagai pengolah kata atau pengolah imajinasi. Jadi anak diberikan masalah, bagaimana cara menyelesaikan masalah, tiap anak itu pasti berbeda. Ada yang memiliki daya serap yang cepat, namun imajinasinya atau penyelesaian masalah anak tentu berbeda-beda ya. Jadi kita harus memaklumi, jadi kita harus kita harus menanggapi dengan baik. Jadi tidak kita tegur,
tetapi kita kumpulkan ya, kumpulkan masalah atau imajinasi anak tersebut dalam penyelesaian masalah. Kemudian mengidentifikasi suatu sekitar. Jadi guru juga menggunakan metode pembelajaran di lingkungan sekitar yang mudah ditemui, jadi anak tidak bosan. Kita dalam belajar di kelas, kita ajak keluar untuk mengidentifikasi temuan-temuan yang baru, dan anak pasti bisa untuk mempelajari baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian mengembangkan potensi terbaik siswa. Jadi sebagai guru harus mengetahui seluk-beluk anak didik pesertanya, yang menonjol bagaimana kita harus mengetahuinya. Jadi kita tidak memaksakan anak untuk bisa ini dan lain sebagainya, tapi kita juga harus mendukung potensi anak di bidang apa. Lanjut, apa tips saya untuk para pengajar menerapkan coaching dan communication, yaitu yang pertama membangun relasi baik dengan siswa, teman sejawat, teman sekolah, dan wali murid. Yang kedua, berorientasi kepada masa depan dengan menjadikan masa lampau menjadi pengalaman. Kemudian nomor 3, menguasai diri untuk tidak langsung emosi, namun memberikan nasihat agar tahu lebih dalam masalah yang sebenarnya. Yang keempat, mengasah empati, simpati, dan konsentrasi. Jadi kita perlu menanamkan rasa empati pada diri anak, dan simpati anak untuk bisa hidup dalam bermasyarakat. Kemudian konsentrasi, fokus dalam suatu masalah agar terselesaikan masalahnya. Yang terakhir adalah lakukan semuanya dengan niat baik, tulus, tanpa mengharap apapun untuk masa depan anak ke depan. Jadi kita harus menjadikan guru itu sebagai guru panutan, guru yang tidak mengharapkan balas budi ya, demi anak itu nanti kita menjadi guru yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.